Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu sekte yang sesat dan disepakati kesesatannya oleh para ulama. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang disepakati kesesatannya oleh para ulama 4 mazhab dan juga mazhab-mazhab yang lainnya akan sesatnya kaum Rafidhah atau kaum Syiah. Dan kalau kita membaca buku-buku tentang al-firaq, buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang firqah-firqah sejak zaman dahulu, sejak zaman keempat, abad keempat, abad kelima, abad keenam yang mereka tulis, semuanya memasukkan bahwasanya Syiah termasuk dari kelompok yang sesat. Seperti buku yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang kepadanya lah dinisbahkan akidah Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki sebuah buku yang sampai sekarang masih beredar yang judulnya Maqalatul Islamiyyin. Yang dalam buku tersebut Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan tentang bahwasanya Syiah termasuk kelompok-kelompok yang sesat. Demikian juga buku yang ditulis oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Syiah juga termasuk kelompok yang sesat. Demikian juga misalnya dalam buku Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa karangannya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi juga menyebutkan Syiah termasuk kelompok-kelompok yang sesat. Dan seluruh ulama yang menulis tentang buku-buku firqah yang sesat, maka mereka memasukkan Syiah termasuk dari kelompok-kelompok yang sesat. 4 mazhab para imam, perkataan Imam Malik akan kita sebutkan nanti. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya menyatakan akan sesatnya firqah ini, firqah Syiah Ar-Rafidhah. Dan perkara yang menyedihkan, firqah Syiah ini sekarang mulai tersebar di seantero dunia. Demikian juga tersebar di tanah air kita, tanah air Indonesia. Di antara sebab terbesar mereka mudah untuk menyebarkan pemahaman mereka, di antaranya karena taqiyah yang mereka lakukan. Agama kedustaan yang merupakan keyakinan dari mereka, sehingga mereka berdosa kepada kaum muslimin, menyembunyikan akidah mereka sehingga banyak dari kaum muslimin yang terpedaya. Kemudian di antara sebab tersebarnya juga kaum Syiah di dunia dan juga di tanah air, adanya kerjasama yang disambut oleh sebagian kaum muslimin yang jahil, yang tidak mengerti tentang hakikat akidah Syiah, sehingga mereka pun menyambut kerjasama dengan Syiah. Terlebih-lebih lagi orang-orang Syiah, mereka memiliki dana yang besar yang mereka berikan kepada orang-orang ini untuk menarik hati mereka, sehingga diberilah sebagian ustaz atau sebagian kiai dibeli oleh orang-orang Syiah dalam rangka untuk ikut serta mendukung penyebaran agama mereka, agama Syiah ini.
Karenanya di antara tugas kita sebagai para duat menjelaskan akan hakikat Syiah, hakikat kebusukan akidah mereka. Dan alhamdulillah sekarang orang-orang Syiah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai menampakkan kebusukan akidah mereka dan kebusukan kebejatan tindak tanduk mereka. Kalau dahulu di zaman sebelum adanya internet, sebelum adanya teknologi yang canggih, mereka masih bisa menutupi akidah mereka, tapi sekarang tidak. Sekarang mereka terang-terangan. Kesadisan yang mereka lakukan, pembunuhan di sana sini yang mereka lakukan, sekarang sudah tersebar, tidak bisa disembunyikan lagi. Karena sebagian mereka merasa taqiyah itu hanya perlu, berdosa itu hanya perlu kalau di zaman orang-orang Syiah dalam keadaan sulit. Namun sekarang mereka merasa sudah kuat. Oleh karenanya mereka tidak butuh lagi untuk taqiyah, sehingga mereka terang-terangan mencaci Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar, melaknat Abu Bakar dan Umar dan Aisyah dan Hafsah, melaknat para sahabat, mengkafirkan Muawiyah. Mereka terang-terangan di ceramah-ceramah mereka dan disebarkan di YouTube. Sehingga tidak lagi tersembunyi apa yang mereka lakukan ini. Saya masih ingat kalau saya waktu dahulu di awal-awal datang ke kota Madinah, kita tahu bahwasanya negara Arab Saudi, Saudi Arabia dengan penuh kekurangannya, akan tapi negara Arab Saudi merupakan negara terbaik yang ada di alam semesta ini, yang menjalankan syariat Islam, yang menegakkan tauhid, meskipun ada kekurangan di sana sini, dan kita tahu kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kebijaksanaan negara Arab Saudi, kita tahu di Arab Saudi ada orang-orang yang beragama Syiah Rafidhah, bahkan di kota Madinah yang dikenal dengan Nakhawilah. Dan kita sering ketemu dengan orang-orang seperti ini, orang-orang Rafidhah yang tinggal di kota Madinah. Kita lihat bahkan di Saudi ada namanya daerah timur Saudi, ada namanya kota Qatif. Kota Qatif itu kalau tidak salah 90% orang Syiah di situ semuanya. Sampai orang-orang yang ke sana bukan Arab Saudi, karena memang cara beragamanya berbeda, cara ibadahnya berbeda. Namun kita lihat di antara kebijaksanaan negara Arab Saudi membiarkan mereka. Orang-orang Syiah yang tinggal di Arab Saudi diberi hak sebagaimana hak orang-orang yang lain, ahlu sunnah. Mereka sekolah juga gratis sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah yang lain, bahkan digaji oleh pemerintah sekolah mereka. Mereka juga bekerja di instansi-instansi pemerintah, namun tentunya mereka tidak diberikan kedudukan yang tinggi, tapi mereka tetap kerja. Di kepolisian mereka juga ada, di lalu lintas mereka juga ada. Kemudian mereka juga berobat gratis sebagaimana penduduk Saudi yang lainnya. Mereka kerja juga di pabrik-pabrik sebagaimana yang dikabarkan oleh teman-teman saya yang kerja di pabrik-pabrik. Mereka diberi hak sebagaimana hak warga negara di Ahlussunnah yang lainnya. Tidak disiksa, tidak diintimidasi, apalagi dibunuh, tidak sama sekali. Kapan mereka dikerasi? Tatkala mereka melakukan demonstrasi. Di sana di Arab Saudi tidak ada yang demo kecuali orang-orang Syiah. Orang Syiah ini yang menggalakkan demonstrasi di sana sini. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu yakum, sering terjadi kericuan di kota Madinah, ternyata sumbernya selalu orang Syiah. Meskipun demikian, pemerintah Saudi tidak mengambil tindakan tegas kepada mereka, artinya tidak mengusir mereka, tidak. Mereka jika sudah kembali tenang dibiarkan kembali. Ini hakikat yang ada. Oleh karenanya antum tidak pernah dapatkan di YouTube, bagaimanapun disembunyikan, tidak ada di YouTube misalnya pemerintah Saudi membunuh orang Syiah. Ada, saya lihat suatu kejadian, ada seorang pemuda Syiah dibunuh, itu dibesar-besarkan, digembar-gemborkan oleh YouTube, oleh situs-situs orang Syiah. Ternyata sebabnya apa? Dia membunuh polisi Saudi. Ya wajar. Kalau itu wajar, tapi tidak disampaikan dalam berita-berita tersebut. Tetapi antum lihat bagaimana tatkala orang-orang sunnah tinggal di negeri Syiah, betapa banyak mereka dibunuh, tindas, siksa, baik di Irak, apalagi di Iran, apalagi di Suriah sekarang. Sesuatu yang tidak bisa kita tutup-tutupi sekarang ini. Kalau dahulu 12 tahun lalu tatkala saya di kota Madinah, masih saya ketemu dengan orang-orang ahlu sunnah di sana, penduduk Arab Saudi. Kalau kita berbicara tentang Syiah, kata mereka, ya akhi, mereka saudara kita, tidak perlu kita bicarakan mereka, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, meskipun berbeda yang lainnya, tapi mereka kaum muslimin. Masih banyak orang yang berhusnuzon kepada orang-orang Syiah tatkala itu. Namun kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Syiah semakin nampak kebiadabannya dan kebengisannya,
maka tampaklah bagaimana jahatnya mereka. Sekarang antum tidak akan dapati seorang Saudi pun, orang Arab pun, dimanapun mereka berada, baik di Saudi maupun di Kuwait maupun dimanapun, yang penting orang Arab, ya, mereka tidak akan ridho dengan perbuatan orang-orang Syiah karena sudah nampak belangnya. Oleh karenanya sekarang ini taqiyah tidak berfungsi lagi mereka lakukan di negeri Arab. Namun mereka bisa lakukan taqiyah masih di tanah air kita, masih bisa. Nama karena orang-orang kita tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kedusan orang-orang Syiah masih laris di sini. Orang-orang Syiah, kedusan orang-orang Syiah masih laris di sini. Padahal Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, aku tidak pernah mendapati suatu kaum asyhadu bizzur minar Rafidhah. Aku tidak mendapati suatu firqah yang paling mantap dustanya kecuali orang-orang Rafidhah. Ini sudah perkataan Imam Syafi'i. Sejak dahulu sudah disampaikan hal ini oleh Imam Syafi'i. Kedustaan orang-orang Syiah di sini masih laris di tanah air kita. Karena tanah air kita ini begitu mudah orang-orang masyarakat yang tidak paham tentang hakikat Syiah mudah dibohongi. Dan saya sempat melihat kedustaan-kedustaan yang aneh yang tersebar. Contohnya seperti tersebar di internet, di media-media, bahwasanya kerajaan Arab Saudi akan memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebarkan oleh situs-situs Syiah. Ini ternyata sumber beritanya dari sumber berita Syiah. Farsi agensi. Jadi sumber corong beritanya orang-orang Syiah. Subhanallah, begitu pintarnya orang-orang Syiah. Harusnya masyarakat bangga dengan pemerintah Saudi yang telah berkorban untuk memperlebar Masjid Nabawi. Jadi dengan Masjid Nabawi sebentar lagi akan dilebarkan, bahkan hotel-hotel yang mewah akan dihancurkan. Dan itu saya dengar pelaksanaannya akan dilaksanakan setelah musim haji. Ini kan pengorbanan. Pemerintah Saudi harus bayar berapa kepada pemilik hotel-hotel tersebut dalam rangka untuk memperluas Masjid Nabawi, dalam rangka untuk berkhidmah kepada melayani jemaah haji, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang-orang memuji perintah Saudi. Tapi lihat bagaimana orang Syiah pintarnya, dipalingkan beritanya. Dikatakan bahwasanya pemerintah Saudi akan memindahkan kuburan Nabi. Ini dari mana seperti ini? Bagaimana mereka memindahkan kuburan Nabi? Ini dusta besar. Yang tidak akan, dusta seperti ini tidak akan tersebar di negeri Arab, di Arab Saudi ini. Suatu yang konyol, dusta tapi konyol dan goblok dalam berdusta. Tetapi yang membenarkan siapa? Orang-orang kita yang membenarkan. Karena tidak paham. Bagaimana kuburan Nabi mau dipindahkan? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya annal anbiya dufinu haitsu matu. Mereka dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Bagaimana mau dipindahkan kuburan Nabi? Sehingga akhirnya harusnya pujian kepada Arab Saudi ya dijadikan celaan bagi Arab Saudi. Contoh lagi kedustaan yang disebarkan oleh situs-situs Syiah, seperti mereka mengatakan, lihat, dan ini disambut oleh sebagian orang-orang yang bermadzhab sufi yang senang mencela Arab Saudi. Saya ulangi, Arab Saudi negara terbaik yang ada sekarang ini yang menerapkan syariat Islam. Ya, antum sekarang ke sana lihat bagaimana amannya negara Arab Saudi. Tidak ada tempat-tempat khamar, tidak ada tempat berzinahan, ya. Tidak ada kemaksiatan yang tampak, orang semua tutup aurat misalnya. Ya, kalau ada kekurangan wajar saja, namanya tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan, mungkin ada kezaliman, ya wajar. Di mana-mana pun ada. Hanya saja kalau sudah ada kezaliman di Arab Saudi dibesar-besarkan oleh massa. Di antaranya seperti perkataan mereka, lihat ada seorang Wahabi yang naik di atas kubah Nabi, ingin menghancurkan kubah Nabi, akhirnya tersambar petir, terbakar. Dan sampai sekarang mayatnya ada di kota Madinah. Ini kedustaan paling konyol yang pernah saya lihat. Orang Madinah, lihat mayatnya tidak dipindah-pindahkan. Disotong dari jauh. Itu bukan mayat itu lihat mungkin kumpulan kabel atau apa gitu. Dibohongin sama. Yang terbohongi siapa? Termakan siapa? Orang-orang kita yang termakan, yang tidak mengerti. Subhanallah, bagaimana pemerintah Saudi membiarkan seorang mayat terbakar di atas? Abu Jahal saja meninggal dunia dikubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang dari kaum mereka? Terus ngapain juga dia mau bongkar kubah dengan caranya manjat-manjat di situ? Ngapain? Bukan begitu caranya kalau bongkar kubah. Ini konyol sekali, tapi tersebar di tanah air kita. Tersebar. Oleh karena Iran Syiah merupakan agama yang paling tidak punya malu dalam berdusta. Yang paling tidak punya malu dalam berdusta itu orang Iran. Karena ikhwani fillah sanallahu, inilah yang aneh seperti tadi. Jadi berita politik bisa dirubah di tanah air kita. Contohnya seperti saya katakan, seperti Muammar Gaddafi, presiden Libya yang dahulu yang sudah meninggal dunia.
Di tanah air kita dikenal sebagai pahlawan, sebagai jagoan. Tapi kalau antum tanya orang Arab siapapun, yang penting orang Arab ya. Mau dari Libya, mau dari Aljazair, apakah dari Arab Saudi, apakah dari Kuwait, dari mana saja tanya tentang Muammar Gaddafi, mereka tahu bejatnya Muammar Gaddafi. Mereka tahu bagaimana sadisnya Muammar Gaddafi. Teman-teman saya orang Libya mengatakan, kami kalau mau sholat, teman-teman mahasiswa, kami kalau mau sholat, tidak boleh kami sholat 5 waktu dalam satu masjid. Masjid ada intelnya orang Gaddafi. Kalau sampai kami sholat 5 waktu dalam satu masjid, pasti ditangkap. Ini orang bahaya nih, terlalu apa? Terlalu sunnah ini, harus ditangkap. Jadi kami kalau mau sholat jamaah, sholat zuhur di masjid ini, sholat asar di masjid lain, sholat maghrib masjid lain, sholat subuh apalagi paling bahaya. Yang menunjukkan ya, sunnahnya seorang apa, iltizamnya. Militannya ini ketahuan kalau sholat subuh. Saya teman saya cerita, saya masih ingat waktu saya mau sholat subuh, berjalan ke masjid, saya berjalan di trotoar dan di sebelah kiri saya ada pohon-pohon berduri. Tiba-tiba dari depan ada patroli. Daripada saya ditangkap, ini saya pun loncat ke dalam pohon-pohon berduri tadi, dan saya masih ingat saya mencabut duri satu persatu daripada ditangkap. Ya. Sementara Gaddafi di tanah air kita luar biasa, pahlawan. Bahkan tatkala meninggal Gaddafi, betapa orang banyak yang menangis ya, di sini. Waktu dibunuh banyak orang tidak ada yang menangis. Ribuan orang dibunuh sama Gaddafi, tidak ada yang menangis. Oleh karenanya luar biasa berita itu bisa dibolak-balik oleh ya, karena dibayar, sebagian media-media massa dibayar untuk menyebarkan berita tertentu. Akan tapi alhamdulillah saya katakan tadi, ya, orang Syiah bagaimanapun mereka menutupi kebiadaban mereka, maka tidak akan tersembunyi. Allah akan bongkar kebiadaban mereka. Allah akan bongkar kedustaan mereka. Berita yang terakhir saya dengar, yang saya dapati, ya, ini saya sudah dengar sekitar 7 tahun yang lalu. Ada teman saya sampaikan, wahai Firanda, hati-hati, jangan kau bawa anakmu ke Masjid Nabawi. Kenapa saya bilang? Hati-hati, orang-orang Syiah membagi-bagi permen itu bisa merupakan obat mandul. Nanti anakmu besar nggak bisa punya anak. Kamu berlebihan. Saya bilang apa? Kamu berlebihan. Ternyata baru kejadian sekarang ketangkap. Ternyata benar itu kejadiannya. Bahwasanya ada orang pemuda Iran yang kemudian menyamar pakai jilbab, masuk kemudian bagi-bagikan permen buat anak-anak wanita-wanita Saudi. Ternyata dicek itu permen yang mengandung obat bisa mematikan apa? Buat mandul. Jadi mereka luar biasa mereka. Bahkan dalam hal ini mereka lakukan, kalau tidak bisa dibunuh dibuat mandul supaya tidak bisa punya anak. Dan kita tahu betapa ya orang Arab itu paling takut kalau namanya apa? Mandul ya. Ada cerita, ini sekedar intermezzo aja. Saya punya teman orang Indonesia kerja di perusahaan plastik di Yambo. Dia kerja sama orang Arab Saudi. Terkadang mereka berinteraksi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sementara teman saya itu, dia takut ini bahaya, ini bisa buat rusak apa gitu, sehingga harus dengan jarak yang jauh. Sementara orang Arab ini mungkin tawakalnya berlebihan. Dia cuek saja. Teman saya tegur, ya akhi, kata dia, bahaya ini. Ada apa-apa, urusan mati, urusan Allah Subhanahu wa taala katanya. Hari ini takut, ini gimana caranya nih biar orang ini berhenti. Dia bilang, lama-lama dia bilang lagi, akhi, ini bisa bikin mandul. Bahaya. Ditinggal karena bisa bikin mandul. Artinya, ikhwani fillah sanillahu yakum, yang terkadang seperti itu. Intinya mereka menyebarkan ya permen-permen yang bisa menyebabkan kemandulan. Kemudian juga saya baru dapat kabar ya tentang pernyataan seorang perwira di kepolisian yang mengatakan bahwasanya sekarang impor narkoba paling besar dari Iran. Narkoba paling besar di tanah air kita dari mana? Dari Iran. Ini karena bagaimana, apa yang antum harapkan dari negara yang seperti itu? Yang mut'ah ya diperbolehkan, perzinahan diperbolehkan sehingga tersebar AIDS, kemudian narkoba ya wajar ya, merupakan gandengannya dengan perzinahan. Ikhwani fillah azanillahu. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang kesesatan orang Syiah dari kebiadaban mereka dan juga dari sisi akidah mereka. Sebelum saya menyampaikan tentang busuknya akidah orang-orang Syiah, jadi ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mengetahui untuk mengingatkan akan bahayanya orang-orang Syiah. Ya. Apalagi sampai sudah mulai orang-orang Syiah mulai berani, seperti Jalaluddin Rahmat mulai mengatakan, apakah mau kita pindahkan konflik Irak ke Indonesia? Dia sampai berani mengancam demikian, itu padahal jumlah mereka sekarang baru sedikit. Bagaimana kalau jumlah mereka yang banyak ya, rela untuk membela para imam sampai titik darah penghabisan. Ya, pernyataan-pernyataan yang ngeri yang mulai keluar dari sebagian tokoh-tokoh mereka. Ini bukanlah pernyataan yang keluar dari omong kosong, tapi keluar dari akidah dan keyakinan mereka.
Mari kita lihat tentang sejarah berdarah hitam sekte Syiah. Ya, kita tahu kalau kita berbicara tentang kebiadaban orang-orang Syiah, kita akan berbicara tentang ya kebiadaban mereka di masa lalu dan kebiadaban mereka di masa sekarang ini dan kebiadaban mereka di masa mendatang. Kebiadaban mereka di masa lalu, ya, semuanya masa lalu, masa depan, sekarang seluruh biadab isinya. Yang masa lalu kita mulai dengan terbunuhnya Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Saya lupa, sebelum kita menyampaikan tentang sejarah mereka, saya ingin menyampaikan tentang akidah mereka terhadap ahlu sunnah. Bahwasanya mereka mengatakan ahlu sunnah adalah kafir dan najis. Dan tatkala kita menyampaikan keyakinan orang-orang Syiah tentang kita, kita tidak berdusta, kita tidak menukil dari orang kedua, tidak, tapi kita langsung nukil dari buku-buku mereka. Tidak seperti orang-orang yang memfitnah dakwah salafiyah dengan menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan bahwasanya dakwah salafi dakwah teroris. Ini dusta besar, namun banyak orang termakan. Justru kita orang-orang salafiyun, dakwah salafiyah yang paling kencang membantah ya syubhat-syubhatnya para teroris. Membantah ya bahwasanya Islam bukan teroris. Kita bantah dalil-dalil mereka. Dan kita sampai kita mengisi pengajian di instansi-instansi pemerintah, di kepolisian kita mengisi pengajian, dan saya insyaallah juga akan ngisi di salah satu sekolah kepolisian insyaallah setelah dari sini. Artinya ini kedustaan namun disebarkan oleh mereka. Mereka memaksa bahwasanya salafi sama dengan wahabi sama dengan teroris, satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Salafi sama dengan apa? Wahabi sama dengan khawarij sama dengan teroris. Satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan dipaksa-paksa. Mereka menggambarkan betapa bengisnya orang-orang salafi suka membunuh. Ini kedustaan yang sangat luar biasa. Bagaimana? Sekarang lihat ke Arab Saudi. Itulah contoh negara Wahabi. Taruhlah kita bilang negara Wahabi sebagaimana tuduhan mereka. Apakah jamaah haji setiap tahun dibantai oleh Arab Saudi? Tanyalah pada jamaah haji, apakah mereka ke sana ketakutan, ngeri mau jamaah haji, mau melempar ketakutan, mau tawaf ketakutan? Ini dusta besar. Namun mereka subhanallah menggambarkan, ditulislah sebuah buku isinya kedustaan, disebarkan di mana-mana, disampaikan kepada intel. Ya, seakan-akan menggambarkan Wahabi adalah kelompok yang bengis suka membunuh kaum muslimin. Namun dusta itu juga termakan, ya, sebagian seorang termakan dengan dosa tersebut. Lihat bagaimana sumbangsi pemerintah Saudi terhadap kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka tidak pandang bulu tatkala membantu. Masjid-masjid mereka bantu di mana-mana, Quran mereka kirimkan di mana-mana. Apakah ahlu sunnah, apakah sufi, apakah mereka bantu, tidak pernah pandang bulu dalam membantu. Ada bencana alam mereka bantu, namun tidak pernah diekspos. Seperti ada sebuah koran ditulis ya, pemerintah Saudi telah mengeluarkan biaya sekian untuk korban tsunami misalnya. Ditulis kecil di kolom koran. Sementara Amerika akan membantu, baru akan ditulis besar-besar. Entah itu utang atau apa nggak tahu, tapi baru akan itu saja sudah besar-besar. Sementara yang ini tulis kecil. Orang-orang Iran misalnya membuat berita, pemerintah Saudi telah menghapuskan Israel dari daftar musuh. Ini dusta besar tersebar di tanah air kita. Sejak kapan pemerintah Saudi punya daftar musuh, daftar kawan? Kemudian kapan dia hapuskan? Ini dari mana seperti ini? Kemudian dia hapus, ngapain dia hapus? Dia bilang-bilang sama kamu. Ini politik goblok orang seperti itu. Kalau dia pun menghapuskan, ngapain dia bilang sama antum? Namun orang kemakan dengan dusta yang sangat nyata seperti ini. Sementara pemerintah Saudi kalau sudah memberi sumbangan kepada ya Palestina, kepada Suriah, luar biasa jumlahnya. Satu orang aja mungkin bisa bermiliar-miliar. Ya, orang Indonesia mungkin baru sumbang 2 miliar sudah ribut sana sini, seakan-akan sudah memberi sumbangsi yang sangat luar biasa. Sementara sumbangsi pemerintah Saudi tidak pernah mereka ingat. Sekali lagi saya katakan bahwasanya bukanlah maksud kita untuk mengelu-elukan negara Saudi, tidak. Negara Saudi masih banyak kekurangan, tetapi harus kita akui ya. Kalau mereka punya kebaikan kita akui, dan kita harus akui bahwasanya dia satu-satu negara yang menjalankan syariat Islam yang terbaik yang ada sekarang ini. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Sekarang kita berbicara tentang akidah orang Syiah tentang Ahlus Sunnah, maka kita akan menukil langsung dari buku mereka. Seperti saya nukil dari buku Al-Anwar An-Nu'maniyah karangan
As-Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, salah seorang ulama besar dari mazhab atau agama Syiah. Dia mengatakan, ya, dia berbicara tentang hukum nasibi. Nasibi, mereka menamakan kita ahlu sunnah dengan nasibi, yaitu yang menegakkan permusuhan. Yang kata dia bahwasanya nasibi yaitu man nasabal adawah li ali baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang menampakkan permusuhan kepada ahlul bait. Ya. Kita dianggap memusuhi mereka karena mereka dianggap membela agama ahlul bait, padahal kita mencintai ahlul bait. Namun karena kita membantah akidah mereka, mereka selalu menganggap kita membenci ahlul bait. Ya. Apa kata mereka? Ntar saya carikan perkataan mereka. Kata dia, wa amma nasibi wa ahwaluhu ahkamuhu fa huwa mimma yatimu bayanuhu amrayn. Al-awwal fi bayani ma'na an-nasib alladhi warada fil akhbar annahu najisun wa annahu syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi. Bahwasanya nasibi ahlu sunnah itu ya najis dan lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Wa annahu kafirun najisun bi ijma' ulama'il imamiyah. Dan bahwasanya seorang nasibi sunni adalah seorang yang kafir dan najis berdasarkan konsensus kesepakatan seluruh ulama Rafidhah, seluruh ulama imamiyah. Jadi kemudian mereka bahas juga, kata dia, fi jawazi qatlihim wa istibahati amwalihim, tentang bolehnya membunuh mereka dan halalnya mengambil harta mereka. Kemudian mereka menyebutkan tentang riwayat, qultu li Abi Abdullah ma taqulu fi qatl nasib, bagaimana menurutmu pendapatmu tentang membunuh seorang sunni nasibi? Qala halalud dam, darahnya halal. Lakinni attaqi alayka fa in qadirta an taqliba alayhi ha'itan aw tughriqahu fi ma'in likay la yashhabihi alayka faf'al. Halal, darahnya halal, silakan dibunuh. Cuma hati-hati, kata menurut mereka, fatwanya mereka, hati-hati. Kalau kau bunuh, usahakan sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan. Ya, kalau bisa kau timpakan tembok sekalian mampus, ya, bagus. Atau kau tenggelamkan biar tidak ketahuan, itu lebih baik. Qultu fama tara fi malihi, bagaimana menurutmu tentang harta sunni? Qala khudhu ma qadir, ambil semampumu. Ini keyakinan mereka dalam buku mereka, bahwasanya ahlu sunnah najis, ya, darahnya halal, kalau bisa dibunuh diam-diam lebih baik, kalau bisa ambil hartanya, ambil sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ada seorang Rafidhi yang membunuh ahlu sunnah yang dipenjara. Kata dia, qad istama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin wa kana min khawas asy-syi'i fa amara gulmanahu wa hadamu saqafal mahbas 'alal mahbusin famatu. Jadi katanya di zaman Ar-Rasyid ada seorang menteri dari Ar-Rasyid yang dia merupakan orang Syiah. Jadi Ar-Rasyid ini ahlu sunnah, tetapi ada perdana menterinya atau menterinya orang Syiah. Maka tatkala itu ada sebagian mukhalifin, disebut mukhalifin itu kita, dan sampai sekarang mereka masih menggunakan istilah tersebut. Mereka mengatakan, mereka tidak menggunakan istilah nasibi karena mungkin kalimat itu agak kasar. Mereka mengatakan amal mukhalif, sampai sekarang mereka mengatakan demikian. Adapun al-mukhalif, penyelisih kita, ternyata mereka ambil buku-buku mereka. Kata dia dalam buku ini, Al-Anwar An-Nu'maniyah, telah berkumpul di penjaranya Ar-Rasyid sebagian jamaah dari mukhalifin, dari ahlu sunnah, ya. Dan wazir ini merupakan salah seorang dari orang-orang Syiah. Maka dia pun menyuruh anak buahnya untuk menjatuhkan, ya,
atap penjara sehingga dijatuhkan, akhirnya matilah menimpa orang-orang Ahlussunnah tadi, kemudian meninggal. Dan jumlah mereka 500 orang. Wa kanu 500 rajulin takriban. Maka orang Syiah ini, dia bagaimana nih, saya sudah bunuh banyak orang ini. Namun dia bunuhnya sembunyi-sembunyi. Akhirnya dia bertanya, dia khawatir ada sesuatu akibat dari membunuh manusia-manusia ini, jadi Ahlussunnah ini. Maka dia pun bertanya kepada Al-Imam Al-Kazim. Ya. Maka apa jawaban Al-Imam Al-Kazim? Dia mengatakan, haitsu annaka, kata dia, fakaffir an kulli rajulin qataltahu minhum bitaisin. Caranya kamu harus membayar kafarah karena membunuh apa? Ahlussunnah. Dibayar kafarahnya. Kafarahnya apa? Setiap orang yang kau bunuh harus kau potong seekor kambing. Jadi bayarnya satu orang satu kambing. Kafarahnya satu ekor kambing. Kemudian dia berkata, wa taisu khairun minhu, meskipun kambing lebih baik daripada orang yang kau bunuh itu. Apa kata Nikmatullah Al-Jazairi, penulis buku ini? Dia bilang, fanzur ila hadhihi diyah al-jazilah allati la tu'adilu diyat akhihim al-asghar wa huwa kalbus sayd. Lihatlah diyah atau kafarah yang sangat rendahan ini. Diyahnya apa? Kafarahnya, diyatnya seorang Sunni sangat rendah, sangat hina. Yang lebih rendah daripada diyahnya kalau seorang membunuh saudara mereka yang kecil, yaitu anjing buruan. Jadi mereka menamakan anjing buruan adalah saudaranya Ahlussunnah, saudara kandung yang kecilnya Ahlussunnah. Kalau membunuh anjing, diyatnya masih lebih tinggi. Fa inna diyatahu 20 dirhaman. Kalau kamu salah bunuh seekor anjing, harus bayar kafarah berapa? Diyahnya berapa? 20 dirham. Adapun kalau membunuh Ahlussunnahnya seekor kambing, murah. Wala diyat akhihi min akbar. Demikian juga tidak seimbang dengan diyat kalau membunuh saudaranya Ahlussunnah, saudara besarnya Ahlussunnah, yaitu Yahudi dan Majusi. Fa innaha 800 dirham. Membunuh seorang Yahudi Nasrani atau Yahudi atau Majusi, diyahnya 800 dirham. Lebih bagus daripada diyahnya membunuh seorang Sunni. Wa haluhum fil akhirati akhas wal anjas. Adapun kondisi Ahlussunnah di akhirat lebih najis dan lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani dan anjing. Ini perkataan siapa? Perkataan dia. Dalam buku dan sampai sekarang masih ada bukunya. Dan dicetak oleh mereka dan menjadi buku yang patokan bagi mereka. Bagaimana antum berhadapan dengan suatu kaum yang menganggap antum lebih buruk daripada anjing, lebih buruk daripada Yahudi, lebih buruk daripada Nasrani? Kalau bisa antum dibunuh secara diam-diam. Kemudian kalau di akhirat kondisi antum lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Ini ikhwani fillah sanallahu yakum, ya. Perkataan mereka yang sangat sadis, yang kita bisa simpulkan bahwasanya menurut mereka Ahlussunnah adalah najis, kafir, darahnya halal, ya, kemudian boleh diambil hartanya sebisa-bisa mungkin, kalau bisa dibunuh secara diam-diam, ya, dan di akhirat lebih najis dan lebih buruk daripada anjing Yahudi dan Majusi. Ini perkataan orang Syiah dari buku mereka. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu yakum, perkataan tersebut mereka lanjutkan sampai orang-orang Syiah zaman sekarang ini. Asy-Syirazi, salah seorang ulama besar Syiah abad ini, Asy-Syirazi, salah ulama Syiah besar abad ini, dia mengatakan apa? Fal wahabiyyu wal irhabiyyu al kafirun nasibi wal al-wahshi yajibu qatluhu wa kullu man yu'ayyiduhu. Yajibu qatluhu wa kullu man yu'ayyiduhu. Kata dia, namanya Wahabi, teroris, kafir, nasibi, harus dibunuh, dan seluruh orang yang mendukung mereka harus dibunuh. Min rajulid din au ghairi rajulid din yajibu qatluhu. Apakah sama saja Wahabi? Apakah ustadznya atau orang awamnya dibunuh? Wa man la yaqulu biwujubi qatli haula wa biwujubi qatli muayyidihim fa huwa alaniyatan yakfuru bil Qur'an. Dan barang siapa yang beranggapan tidak wajib untuk membunuh Wahabi dan tidak wajib membunuh orang yang mendukung Wahabi, maka dia telah kafir terang-terangan kepada Al-Quran. Ini perkataan yang sangar. Orang yang tidak mengkafirkan Wahabi tidak mengatakan wajib untuk dibunuh, bukan hanya mengkafirkan, wajib untuk dibunuh. Barang siapa yang tidak mengatakan wajib untuk dibunuh, dia kafir. Karena ikhwani fillah sanallahu alaikum, wajar kalau kita kemudian dapati sekarang bagaimana mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka merasa berpahala dengan membunuh saudara-saudara kita di Suriah. Mereka merasa berpahala.
Sampai saya ketemu dengan orang Suriah langsung. Mereka mengatakan, "Uqtul sunni tadkhul jannah." Bunuhlah sunnah, kamu masuk surga. Ayo bunuh. Mereka semangat untuk bunuh ahlu sunnah. Dan mereka merasa masuk surga langsung. Karena ikhwani fillah azanillahu wajar saja jika kemudian mereka begitu buas terhadap ahlu sunnah dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kita di Iran disiksa dan dibunuh. Saudara-saudara kita di Irak ahlu sunnah disiksa dan dibunuh. Saudara-saudara kita di Suriah sekarang entah sudah berapa ratus ribu yang tewas di tangan mereka. Oleh karena sekarang setelah kita mengetahui bagaimana keyakinan mereka yang kita ambil dari buku mereka terhadap ahlu sunnah, sekarang kita bicara tentang sejarah berdarah orang-orang Syiah. Kita mulai dengan pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi yang dia tinggal di kota Madinah. Kemudian dengan cara pengecut dan berkhianat, dia pun membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala Umar sedang salat. Dia pun masuk di Masjid Nabawi dengan bawa khanjarnya yang bermata dua yang berisi racun. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat di rakaat pertama, dia biarkan. Karena dahulu khalifah yang jadi imam. Tatkala Umar bin Khattab bangun di rakaat kedua kemudian baca Al-Qur'an, maka tiba-tiba dia menikam Umar dengan 3 tikaman. Salah satu tikaman menusuk bagian bawah pusar Umar, dan tikaman itulah yang menjadikan Umar setiap makan maka makanan langsung keluar dari ususnya, dan dia mengetahui saya akan meninggal dunia. Oleh karena tatkala Umar bertanya, siapa yang bunuh saya? Kemudian dikatakan gulamnya Al-Mughirah, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi, maka dia pun muji Allah, alhamdulillah yang menjadikan kematianku bukan pada seorang muslim. Umar tidak ingin berdebat di hari kiamat di hadapan seorang muslim. Dan Umar pernah berdoa agar Allah mematikan dia mati syahid dan ingin meninggal di kota Madinah. Ini sulit. Bagaimana Umar bisa mati syahid di kota Madinah? Kalau mati syahid dia keluar perang. Akan tapi Allah kabulkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal di Madinah dan dibunuh oleh orang kafir di kota Madinah, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi setelah menikam Umar, maka datanglah sebagian orang menyerang Abu Lu'lu' al-Majusi. Salat bubar tatkala itu. Salat bubar. Oleh karena Umar tatkala pingsan, kemudian diangkat, begitu dia sadar pertama kali dia tanya, apakah sudah salat? Pertanyaan pertama. Apakah salat sudah dikerjakan? Ini pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala sadar. Perhatian terhadap salat. Ternyata salat sudah dikerjakan, tapi tatkala Umar dibunuh, ditikam, maka bubar, dan ada sebagian sahabat yang ingin menangkap siapa namanya Abu Lu'lu' al-Majusi, sehingga belasan orang pun tewas tatkala itu, bukan cuma Umar. Sampai akhirnya ada yang melemparkan ridanya, akhirnya bisa menangkap dia. Tatkala dia sudah sadar dia akan meninggal dunia, maka dia pun bunuh diri. Siapa Abu Lu'lu' al-Majusi ini pun akhirnya bunuh diri. Siapa Abu Lu'lu' al-Majusi ini? Apa kaitannya dengan Syiah? Dia bukan orang Syiah, dia Majusi. Akan tapi dia sangat dielu-elukan. Syiah di zaman Umar bin Khattab belum muncul. Syiah munculnya belakangan. Namun kenapa kita kaitkan pembunuhan Umar dengan orang-orang Syiah? Karena orang-orang Syiah sampai detik ini memuja-muja Abu Lu'lu' al-Majusi. Bahkan kuburannya di kota Kashan di Iran diperbesar kuburannya, dan mereka tiap tahun mengadakan perayaan tewasnya Umar bin Khattab karena mereka bahagia dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Sebagaimana Yasir Al-Habib yang banyak ceramahnya di internet yang berpesta dengan tewasnya atau hari kematiannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia mengatakan, saya dengar sini ceramahnya, dia mengatakan kita memuji Allah pada hari ini. Kenapa? Ini adalah hari kematian Aisyah, karena pada hari ini Aisyah dipindahkan oleh Allah dari azab dunia kepada azab neraka jahanam. Bahkan dia mengatakan, kalian pulang dari pengajian ini bertawasulah dengan amalan soleh, karena bahagia dengan matinya Aisyah, berdoa Allah akan kabulkan permintaan kalian. Inilah Abu Lu'lu' al-Majusi diagungkan oleh orang-orang Syiah, bahkan ditulis Baba Syuja, sang pahlawan pemberani, padahal penakut pengecut. Ya. Mereka Abu Lu'lu' takut sama Umar. Umar orangnya hebat. Umar orangnya hebat luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Umar belum masuk Islam, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah masukkanlah Islam dalam hati Umar, sehingga Umar pun masuk Islam. Para sahabat mengatakan, kami tidak pernah bisa sholat di Masjid Haram kecuali setelah Umar masuk Islam. Baru mereka bisa sholat di Masjid Haram, karena orang takut sama Umar bin Khattab. Yang Umar bin Khattab ini sangat dihina oleh orang Syiah. Digambarkan dengan gambaran yang buruk, yang saya nukil dari buku-buku mereka langsung. Dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti orang bencong. Mereka mengatakan dalam buku mereka, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya penyakit di duburnya. Dan tidak mungkin sembuh penyakit itu kecuali disiram dengan air mani lelaki. Jadi mereka menuduh Umar disodomi. Selalu disodomi. Subhanallah, Umar yang begitu gagah perkasa, yang setan aja takut ketemu dengan Umar, dituduh seperti bencong, bahkan disodomi oleh para lelaki. Kurang ajar orang Syiah memang. Mereka akhirnya memuja-muja Abu Lu'lu' al-Majusi.
dikatakan sebagai pahlawan pemberani, padahal pengecut, ya. Bahkan meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ini apa pemberani seperti ini? Kemudian yang anehnya, kok bisa kuburannya ada di kota Iran? Padahal meninggalnya di mana? Di Madinah. Saya lupa itu pakai kargo apa waktu ngirim itu ke sana. Kok bisa kuburannya pindah di kota Iran? Siapa yang ngirim waktu itu pakai kargo apa di zaman itu? Ya, oleh karena kejahilan orang Syiah ini benar-benar agama khurafat. Dan mereka membela, antum bisa baca situs-situs mereka bahwasanya Abu Lu'lu' Majusi pahlawan yang telah berhasil membunuh Taghut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan di antara doa mereka, Allahumma hsyurni ma Abi Lu'lu'. Ya Allah, kumpulkanlah aku pada hari kiamat dengan Abu Lu'lu'. Ini doa mereka. Kita bilang apa? Amin. Kenapa? Amin. Ikhwani fillah sanallahu sungguh keji ya mereka ini. Inilah kebiadaban pertama yang mereka lakukan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan mereka membangga-banggakan terbunuhnya Umar oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya. Kemudian sejarah berikutnya adalah Syiah Qaramithah yang pada tahun 317 Hijriah mengadakan pembantaian di kota Mekah. Dipimpin oleh seorang bermazhab Rafidhah yang bernama Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Jannabi. Salah seorang penganut agama Rafidhah. Dia pun masuk di Mekah, kemudian membunuh kaum muslimin jamaah haji, kemudian dimasukkan ke dalam sumur Zamzam, dilempari dengan mayat-mayat. Kemudian dia mencungkil Hajar Aswad, kemudian dibawa kabur. Hajar Aswad dicuri oleh Syiah Qaramithah. Berapa tahun mereka curi? Padahal tatkala mereka curi, selama 22 tahun mereka curi. Jadi Hajar Aswad pernah hilang berapa tahun? 22 tahun. Orang tawaf tanpa Hajar Aswad. Sampai tatkala itu ada seorang sultan yang menawarkan untuk berikan hadiah banyak kepada orang yang mengembalikan Hajar Aswad, tapi mereka tidak mau mengembalikan. Padahal sudah ditawarkan hadiah yang banyak. Namun karena terus setelah mereka mencuri Hajar Aswad, mereka senantiasa ditimpa dengan bala dan musibah, akhirnya mereka mengembalikan Hajar Aswad. Di antara sejarah berdarah ya, orang-orang Syiah, dan ini sering terjadi, ikhwan, antum bisa baca dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Terjadi pertempuran Syiah dan Sunnah sejak zaman dahulu. Pada tahun sekian terjadi pertempuran Syiah dan Sunnah. Pada tahun sekian terjadi pertempuran Syiah dan Sunnah. Pada setahun sekian, karena nggak mungkin bersatu. Bagaimana antum mau bergabung dengan kaum yang mereka bangga dengan matinya Umar? Sementara kita ini ingin menjadikan Umar sebagai toladan. Dan orang-orang Syiah ini disenangi oleh orang-orang Orientalis. Orang-orang Orientalis tahu, orang-orang kafir tahu bahwasanya Islam tidak akan jaya kecuali mereka menyontohi generasi mereka yang pernah jaya, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang Syiah sebaliknya, para sahabat Nabi merupakan generasi terburuk, sehingga diputuskanlah rantai antara umat Islam sekarang dengan generasi terbaik. Bagaimana kita kemudian mau gabung dengan orang-orang Syiah yang modelnya bangga dengan tewasnya Umar bin Khattab, melaknat Abu Bakar, melaknat Aisyah, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat? Ini akan kita jelaskan. Sejarah berikutnya yang sangat parah yaitu kerjasama antara Ibnu Al-Qami Ar-Rafidhi dan Nasiruddin At-Tusi Ar-Rafidhi. Dua orang ini. Ibnu Al-Qami adalah salah seorang ya penasihat dari Al-Mu'tasim, salah seorang khalifah dari Ahlussunnah. Kemudian At-Tusi adalah penasihat dari Khalaqah, seorang penyembah berhala. Dua orang ini kerjasama untuk membinasakan Ahlussunnah di kota Baghdad. Ibnu Al-Qami ya, bagaimana peran dia? Pada tahun 656 Hijriah, Tatar berhasil merebut kota Baghdad dan membunuh mayoritas penduduk kota Baghdad. Ini saya ambil ya, sejarah terbunuhnya Umar, kemudian peristiwa pembantaian jemaah haji di pencurian Hajar Aswad. Saya semuanya ambil sejarah dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Yang kita tahu bahwasanya Al-Bidayah wan Nihayah adalah karangan dari buku karangan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, pakar sejarah dari mazhab Syafi'i. Ya, saya tidak mengambil dari mazhab yang lain. Kita orang Indonesia, kebanyakan kita bermadzhab Syafi'i. Maka saya mengambil sejarah tersebut dari mazhab ulama besar mazhab Syafi'i Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, alhamdulillah. Ya. Saya nukil dari perkataan dia. Ibnu Al-Qami ya, adalah orang yang sadis yang pada tahun 656 Hijriah menyebabkan Tatar berhasil menggulingkan kota Baghdad. Dan dia punya cara. Jadi Syiah ini punya rencana jangka panjang. Bagaimana menghancurkan Ahlussunnah? Ada tahapan 5 tahun pertama, ada 50 tahun
rencana kerja mereka sudah kerjakan. Mereka tidak asal jalan, tidak, mereka punya rencana yang matang. Sebagaimana nenek moyang mereka Ibnu Al-Qami, tatkala dia ingin menghancurkan kota Baghdad, maka bagaimana yang dia lakukan? Caranya ada tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, salah seorang besar dari mazhab Syafi'i. Dia mengatakan, yang pertama untuk bagaimana dia berpikir supaya jumlah pasukan di kota Baghdad berkurang. Dan dia berhasil mengurangi jumlah tentara yang ada dari tentara Ahlus Sunnah dari 100.000 menjadi cuma 10.000. Ini perlu tahapan yang lama. Caranya bagaimana? Pertama, caranya dengan menghilangkan nama-nama tentara tersebut dari diwan. Jadi dahulu di kerajaan Ahlus Sunnah, ya, kerajaan di Baghdad, ada daftar nama-nama yang diberi gaji oleh pemerintah. Tiap bulan dikasih gaji. Supaya orang-orang tidak mau jadi tentara, dihilangkanlah nama-nama tersebut, tidak dapat gaji. Sehingga akhirnya orang malas jadi tentara. Tidak ada pasukan yang dibutuhkan, sekarang sudah aman. Akhirnya orang berhenti. Dari 100.000 cuma jadi 10.000. Setelah dia berhasil menurunkan jumlah dari 100.000 menjadi 10.000 pasukan, maka dia pun mengirim surat kepada Tatar, kepada Holako, penyembah berhala, bahwasanya sekarang di Baghdad pasukan Ahlus Sunnah cuma tinggal sedikit. Setelah itu datanglah pasukan Holako dengan jumlah bala tentaranya yang begitu banyak, ingin menyerang kota Baghdad. Tatkala itu pasukan sudah siap berperang. Khalifah Mu'tasim dengan jumlahnya yang sedikit, meskipun tara 10.000, siap berperang melawan para penyembah berhala tersebut. Akan tapi Ibnu Al-Qami menjalankan perannya. Dia mengatakan, jangan Khalifah, kita mending berdamai saja dengan Holako. Berdamai saja dengan Holako. Kamu bertemu aja dengan Holako, bawa sebarang pasukanmu bertemu berajak damai dengan Holako. Dituruti lagi oleh sang khalifah. Akhirnya berangkatlah Mu'tasim dengan sebagian pasukannya, ketemu dengan Holako, akhirnya dibunuhlah oleh Holako. Setelah itu kemudian masuklah tentara Tatar di kota Baghdad, ya. Kemudian dibasmi habis oleh orang-orang Ahlus Sunnah, dibunuh oleh orang-orang Tatar. Dan Holako ini penasihatnya adalah Nasruddin At-Tusi, ulama besar juga dari mazhab Rafidhah. Jadi kerjasama luar biasa antara orang Rafidhah yang kerja sebagai penasihat penyembah berhala, penasihat Raja Tatar atau Panglima Tatar, dan satunya penasihat Panglima Ahlus Sunnah. Kerjasama sehingga akhirnya bisa menggulingkan kota Baghdad. Sampai disebutkan dalam sejarah betapa ngerinya tatkala itu, semuanya terbunuh. Sampai Ahlus Sunnah ketakutan. Sampai ada orang Tatar yang ingin membunuh dia, bilang sebentar saya mau pergi, dia tidak pergi, dia diam saja tunggu disembelih. Karena saking ketakutan yang meresap dalam hati mereka, sampai orang Tatarnya yang minta izin pergi sebentar, nanti saya mau pergi ya. Dia diam aja nunggu sampai datang lagi untuk dibunuh. Saking apa? Saking ketakutan luar biasa tatkala itu. Disebutkan 1 juta lebih tatkala itu Ahlus Sunnah dibunuh. 1 juta sekian ratus ribu dibunuh oleh tentara Tatar. Dan terbunuhnya atau perannya orang Rafidhah dalam membasmi Ahlus Sunnah ini bukan berita bohong. Kalau kita bohong, kita bilang kita berarti mendustakan Ibnu Katsir, ulama besar mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir tidak bohong. Ibnu Katsir meninggal ulama abad ke-8, sementara kejadian abad ke-7 dekat. Jadi dekat. Dan dia tidak dusta. Dan ternyata berita tentang hal ini juga disampaikan dalam buku-buku Syiah. Bahwasanya peran Ibnu Al-Qami membasmi Ahlus Sunnah di Baghdad juga termaktub dalam buku-bukunya orang Syiah. Di antaranya dalam bukunya Ibnu As-Sa'i. Ibnu As-Sa'i termasuk jajaran para ulama Syiah, dan dia meninggal pada tahun 674 Hijriah. Sementara kejadian pembantaian di Baghdad 656 Hijriah. Dia ini meninggal 674. Berarti dia mendapati kejadian tersebut. Dan dia menulis dalam tulisan tersebut, dia mengatakan bahwasanya waqadat daulatul Abbasiyah, maka jatuhlah kerajaan Abbasiyah min ardil Iraq, jatuhlah dari negeri Irak. Wa sababuhu, dan sebabnya anna wazirul khalifah muayyiduddin, bahwasanya perdana menteri sang khalifah muayyiduddin digelari dengan penolong agama Ibnu Al-Qami. Sebabnya adalah perdana menteri yang beragama Rafidhah, yang diberi gelar oleh ulama Rafidhah dengan apa? Muayyiduddin, penolong agama. Kana Rafidhiyan, dan dia adalah seorang Rafidhah. Sebenarnya ini dalam buku sejarah mereka sendiri. Mereka mengakui ini tidak main-main, mereka mengakui, dan itu jasa besar yang mereka sangat hargai.
Demikian juga Nasiruddin At-Tusi, seorang tokoh Rafidhi, ini juga disenangi oleh orang kafir. Oleh karenanya saya pernah masuk satu saat ke rumah Syekh Abdul Razak, kemudian tatkala itu kami sedang buka internet, tahu-tahu di Google, tahu Mbah Google ya? Mbah Google itu sering enggak berubah-ubah gambarnya, ya enggak ya? Terkadang kalau mungkin hari Valentine gambarnya berubah, hari ibu, mungkin hari nenek, hari kakek, enggak tahu. Sering berubah gambarnya. Tatkala itu hari kelahiran Nasiruddin At-Tusi. Maka nampaklah gambar Nasiruddin At-Tusi Rafidhi. Diagungkan oleh Mbah Google, ditampilkan di Google. Kita Google gambar Nasiruddin At-Tusi. Hari ini hari kelahirannya diperingati hari kelahiran siapa? Nasiruddin At-Tusi, seorang Rafidhi yang menyebabkan tewasnya ya jutaan Ahlus Sunnah di Baghdad pada abad ke-7 Hijriah. Orang ini diagungkan oleh Khomeini. Khomeini dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, dia berkata, "Wa yash'urun nas bil khasarah aidan bi fuqdanil hawajah Nasiruddin At-Tusi wal alamah wa adrabihim mimman qaddama qadamatin jalilatan lil Islam." Dan masyarakat akan merasa mendapatkan kerugian yang besar, kata Khomeini. Masyarakat, manusia akan merasakan kerugian yang besar dengan hilangnya tokoh-tokoh ulama seperti Nasiruddin At-Tusi yang telah memberikan pengkhidmatan yang mulia kepada Islam. Ini dipuji oleh siapa? Khomeini ya. Nasiruddin At-Tusi yang telah menghabisi ya 1 juta sekian, dengan sebab dia terbunuhlah 1 juta sekian Ahlus Sunnah di Baghdad, dipuji oleh Al-Khomeini. Di antaranya juga pujian Ahlus Sunnah, orang-orang Syiah terhadap kejadian di Baghdad ini yang dilakukan oleh Al-Mirza Muhammad Baqir Al-Khawansari Al-Asbahani yang wafat pada tahun 1313 Hijriah. Dalam kitabnya Raudhatul Jannat, buku ulama Syiah, bagaimana dia bangga dengan tewasnya kaum Ahlus Sunnah di Baghdad. Kata dia, ya, ila an asala min dima'ihim al-akhdhar, maka akhirnya ya mengalirlah darah-darah mereka yang kotor. Darah-darah siapa? Ahlus Sunnah di kota Irak. Ka'amsalil anhari fanhara biha fi ma'i Dujlah, maka mengalirlah darah-darah kotor tersebut seperti sungai-sungai. Artinya terlalu banyak yang dibunuh, bukan sedikit, jutaan yang dibunuh, seperti sungai-sungai. Maka masuklah darah-darah tersebut ke dalam sungai Dujlah yang ada di Irak. Wa minha ila nari jahannam daril bawar. Setelah darah-darah tersebut mengalir ke sungai Dujlah, akan mengalir ke neraka Jahannam. Wa mahalil asqiya wal asrar, yang merupakan tempatnya orang-orang celaka dan orang-orang buruk. Dia bangga dengan tewasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.